Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar beberapa model formulir atau form. Ya, yang terakhir kita belajar tentang form subform. Ya, form subform ini sesuatu yang sangat-sangat powerful ya di dalam apa? Di dalam Microsoft Access. Karena dengan adanya form subform nanti kita bisa mengolah data dari beberapa tabel itu sekaligus. Misalkan saya pengen melihat data terakhir transaksi itu data berapa? J0007. Saya pengen melayani transaksi lagi nih, misalkan saya kasir nih. Saya pengen melayani transaksi lagi, bagaimana? Ya tinggal tekan add aja. Kemudian diketikkan lanjutannya. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal hari ini misalkan. Jam penjualannya jam berapa? Misalkan jam 16. Misalkan kayak gini ya. Kemudian titik 2. Ya, misalkan seperti ini. Kemudian katakan nama saya adalah Anton Siotang. Kemudian apa barang yang terjual atau yang saya mau jual? Otomatis kan barangnya ada di depan saya. Ini saya tinggal merekap. Ya, maka saya tinggal milih. Bisa ini dengan menggunakan barcode loh. Kalau komputermu tersambung dengan barcode, barangnya itu ada barcode-nya, tinggal disorotkan barcode-nya itu. Jadi kursornya kamu taruh di sini, kemudian barcode-nya nyala, sorotkan ke barcode barangnya, kemudian terbaca, maka kodenya muncul di sini. Lihat, pada saat kodenya muncul di sini, nama barangnya otomatis muncul, harganya otomatis muncul. Tinggal ngisikan apa? Ngisikan berapa jumlahnya. Oh, terjual misalkan 15. Ya, otomatis ini nyimpan loh. Ada lagi ya, terjual lagi BR06 misalkan, otomatis lihat. BR06 terbacanya jamu rematik. Ini pasti benar terjual berapa? Misalkan 2. Kemudian tinggal tekan simpan. Ini nyimpan. Buktinya apa? Kita cek di tabel penjualan. Oh, sudah ada ini. Dan datanya sama kan? Ini ada di mana? Ini ada di tabel detail. Kita cek tabel detail. Tabel detailnya di sini. Nah, ada BR08 J0008. Ini ya, kita sorting dulu ya. Ini 2. Sama kan? Artinya kita bisa mengisi 2 tabel sekaligus dalam satu tampilan form. Ini kan sangat membantu. Kita tidak harus memasukkan satu persatu datanya di setiap tabel, tapi kita bisa langsung merangkum ke dalam sebuah tampilan yang disebut dengan tampilan form penjualan, misalkan gitu, atau data penjualan seperti ini. Dan kita juga bisa menelusuri penjualan-penjualan yang pernah terjadi. Nah, ini kan bermanfaat sekali. Jadi kita tidak akan pernah kehilangan data selama kita itu mengolahnya benar, menginput benar, mengedit benar, menyimpan benar, menghapus benar. Maka kita tidak akan pernah kehilangan data. Walaupun umur data ini sudah mungkin kisaran 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke belakang. Jadi misalkan kamu sudah menggunakan aplikasi ini 10 tahun dengan next maju, previous mundur, data pertama, data terakhir, atau melalui pencarian seperti ini, kalian tetap akan bisa menemukan data-data sebelumnya. Jadi historinya itu ada gitu, rekaman kejadiannya ada. Dan ini sangat penting untuk apa? Untuk audit. Ingat ya, jangan meremehkan sesuatu. Walaupun kalian misalkan toko kecil, suatu saat kalian punya toko kecil, jangan meremehkan sesuatu. Saya hanya toko kecil, nggak usah pakai aplikasi langsung aja kalau ada orang beli permen misalkan, ya uangnya mana, tak kasih kembalian, tak masukkan kotak, selesai. Nanti ada orang beli apa, tak layani, uangnya tak masukkan kotak, nanti malam saya hitung. Nah, pada saat saya hitung nanti saya tulis di kertas itu. Yaitu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 bulan, sudah berapa lembar? Sudah setengah buku katakan. Atau 1 tahun berapa buku? Kalau kalian tulis di buku. Ya kan? Sudah berbuku-buku. Kemudian cara manajemen keuangannya bagaimana? Karena datanya disimpan di buku. Anda harus menyiapkan banyak catatan kan gitu. Nah, sebisa mungkin catatan itu kalau bisa, kalau memungkinkan, pindahkan ke model elektronik.
Jadi nanti kalian bisa, oh saya pengen melihat rekapan hasil penjualan 1 bulan, pakai query. Lihat dari tanggal 1 bulan apa sampai tanggal 30 atau 31 bulan apa, kalian kan sudah diajari query. Saya dapat penjualan apa saja, totalnya berapa rupiah. Itu kan akan sangat cepat sekali. Untuk apa? Analisis. Sebenarnya saya untung atau rugi bulan ini. Apa saja yang terjual dan seterusnya. Ya, jadi jangan meremehkan sesuatu. Karena kalau kalian bisa mendapatkan analisis, walaupun kalian sebuah toko kecil, kalian akan bisa berkembang. Oh, yang terjual banyak itu barang ini. Oh, yang tidak terlalu laku barang ini. Berarti saya harus kulaan yang seperti ini. Atau model-model yang lain yang orang seneng di sekitar sini gitu. Nah, itu nanti kalian bisa memutar uangmu dengan bagus, akhirnya kalian bisa berkembang. Tapi kalau asal, bos pokoknya saya punya uang 1 juta, kulaan di pasar, kulaan semua barang, padahal yang kalian beli tidak laku, ya apa? Gimana? Kan buang uang. Nah, kalian sudah diajari tentang tabel, tentang query, maka manfaatkan itu untuk melihat data. Secara tampilan Anda mainkan dengan form, ya. Itu pesan saya.